kembali di channel aku. Jadi video aku kali ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku yang dari tamatan D3 Kebidanan melanjutkan ke D4 Kebidanan atau biasa kita sebut alih jenjang. Nah, konten ini aku khususkan buat kalian mungkin yang belum tamat D3 yang mau melanjutkan, ataupun buat kalian yang masih bingung yang sudah tamat ingin melanjutkan ke D4 Kebidanan. Aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Eva, aku tamatan D3 Kebidanan pada tahun 2016. Terus aku masuk lanjut ke D4 Kebidanan itu tahun 2018. Kenapa aku lanjutnya ada jedanya, maksudnya nggak langsung. Itu karena aku dapat kerja kurang lebih setahun, terus baru aku lanjut D4 gitu. Nah, aku jelaskan di sini kenapa aku lebih milih D4 dibanding S1. Sebenarnya aku pengen di S1. Cuma karena tidak semua kampus menerima dari alih jenjang. Kebanyakan kampus itu menerimanya dari jalur reguler atau dari SMA. Yang setauku, yang paling dekat dari daerahku itu ada UNER. Di UNER itu per tahunnya yang daftar bisa ribuan, sedangkan yang diterima itu hanya 50 mahasiswa saja. Dan aku melanjutkan ini menargetkan ke kampus negeri untuk menekan biaya, karena seperti yang kalian ketahui bahwa sekolah kesehatan itu lumayan mahal gitu. Nah, diawali kenapa aku bisa sampai ada di program alih jenjang di Poltekkes Kemenkes salah satu di Jawa Timur ini. Awalnya aku searching di Google alih jenjang D4 Kebidanan gitu. Yang keluar itu lumayan banyak, dan yang paling banyak itu di Poltekkes. Poltekkes sendiri memang sekolah yang dikhususkan untuk vokasi. Jangan takut buat kalian yang melanjutkan D4 Kebidanan, itu sama dengan dari S1 bisa melanjutkan ke BD, begitu juga dengan dari D4 bisa melanjutkan ke BD. Nah, sedikit informasi buat kalian, ini informasi yang aku dapetin dari kampus aku ini, bahwa sekarang sudah tidak ada D4 mendidik. Yang ada itu adalah D4 Kebidanan. Begitu juga untuk D4 yang bisa melanjutkan ke program BD atau profesi bidan, itu hanya dari D4 Kebidanan, bukan dari D4 pendidik. D4 Kebidanan ke profesi BD ini, selama profesi ini kita terjun ke lapangan, full terjun ke lapangan, itu selama 18 bulan atau 3 semester gitu. Jadi buat kalian yang mau lanjut dari D3 ke D4 langsung ke BD, itu jadinya 5 semester. 2 semester di D4 dan juga 3 semester di program BD gitu. Nah, setelah aku searching, aku langsung mendaftar secara online, bayar di bank, baru daftar online. Itu berkas-berkasnya seperti fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Ada beberapa kampus juga yang minta STR. Aku lupa kampusku itu minta STR atau enggak. Selanjutnya fotokopi KTP, mengisi data diri, dan foto 4x6 terbaru. Setelah itu, setelah kita cetak nomor peserta ujian, kita ada seminggu atau 2 minggu sebelum pengumuman di mana kita dapat, kita buka website dari kampus tersebut, kita dapat nomor, dan ada di mana tempat kita untuk melakukan tes tersebut. Kebetulan aku tes langsung ke kampus pusat. Nah, untuk soal-soalnya, soal apa aja yang ada di tes tulis tersebut, sama seperti kita UKBI atau ujian kompetensi bidan Indonesia. Jadi ASKEP, ANC, INC, PNC, bayi balita, anak, KB, dan Kespro. Itu ada kasus-kasus. Kalau seingatku itu ada 100 atau 120 soal. Itu dalam waktu 120 menit atau 100 menit. Itu lupa. Nah, setelah ujian tulis, baru setelah pengumuman lulus, kita ke ujian kesehatan. Ujian kesehatan sendiri sama dengan uji kesehatan waktu kita D3. Ada tinggi badan minimal 155 cm. Buat kalian yang sudah lulus di D3, pasti lulus di tes ini, karena pada saat masuk D3 kalian pasti sudah dicek tinggi badan, berat badan, dan juga tes kesehatan lainnya. Terus yang kedua ada tes darah, itu cek lab. Terus ada cek urin, mata, telinga, dan gigi. Nah, setelah itu seminggu kemudian baru pengumuman secara online di website tersebut.
itu kita masuk ke tes psikologis. Setelah kita dinyatakan lulus, kita diberitahu untuk membayar semesteran beserta dengan uang, kalau aku bilang sih uang pangkal atau uang pembangunan di awal itu 16 juta sekian, 16 atau 17 juta sekian. Itu menurutku sudah murah dibandingkan kampus lain, karena di 16 juta ini sudah termasuk SPP semester 1 dan sudah mencakup semua awali dari ospek. Nah, ospek ini jangan kalian membayangkan seperti ospek D3 yang serem, terus banyak banyak tugasnya atau kita sampai begadang-begadang. Enggak sama sekali, karena kita benar-benar hanya pengenalan kampus. Dosen masuk memberikan materi-materi seperti pengenalan lingkungan kampus, sanksi-sanksi yang ada di kampus, portal pendidikan yang digunakan, nama-nama dosen. Setelah ospek itu sekitar 3 hari, itu hanya dari jam 1 sampai jam 4, tiap hari selama 3 hari. Nah, setelah itu baru kita mulai ke perkuliahan. Perkuliahan di tempatku tidak seperti yang kalian bayangkan. Jangan pernah membayangkan bahwa ahli jenjang D4 kebidanan itu hanya kuliah di Senin, Selasa, Rabu, atau Rabu, Kamis, Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak sama sekali. Karena di tempatku, aku nggak tahu di tempat yang lain, itu kuliahnya full dari Senin, Selasa, Rabu, Senin sampai Jumat. Itu memang dimulainya dari jam 1. Kenapa dimulainya dari jam 1? Karena kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang masih bekerja. Karena untuk D4 ahli jenjang itu ada yang tugas belajar, ada yang izin belajar, atau ada yang memang free, tidak bekerja. Nah, untuk teman-teman yang izin belajar ini diberikan kesempatan untuk bekerja di pagi hari. Jam 1 kita mulai kuliah, tergantung mata kuliahnya berapa, tergantung dosen. Kadang juga sampai malam, kadang kalau memang kita diharuskan kuliah di pagi hari, kita meminta toleransi dari teman-teman yang bekerja. Apakah mereka sanggup atau tidak? Kalau enggak, berarti kuliah bisa digeser di hari yang lain gitu. Nah, selama kuliah ini, kalau pengalamanku tidak ada perbedaan perilaku kepada reguler maupun ke ahli jenjang. Kita sama rata. Dan untuk penyusunan skripsi itu dimulai pada bulan ketiga atau bulan Oktober. Itu kita sudah mengundi pembimbing. Terus kita setelah dapat pembimbing, kita menyerahkan judul, sudah mulai berproses. Seperti aku jelaskan secara garis besar kuliah apa aja yang kita dapetin di semester 1 dan 2. Perlu kalian ketahui bahwa D4 ini hanya terdiri dari 2 semester. Jadi 2 semester ini benar-benar rapat, padat dari kuliah, tugas, penyusunan skripsi, dan praktek. Praktek apa aja yang didapat, kayak yang aku kasih tahu tadi, bahwa aku ini program D4 kebidanan, bukan D4 bidan pendidik. Jadi D4 kebidanan ini sudah mencakup dua-duanya. Kita dididik sebagai pendidik, dan kita juga dipersiapkan sebagai pembimbing lahan atau yang biasa kita ketahui CI. Itu dimulai dari penyusunan RPP, silabus, terus kita langsung terjun ke lapangan untuk istilahnya membimbing anak D3 atau adik-adik D3 pada saat mereka praktek di lapangan atau waktu mereka praktek di PMB gitu. Dan juga untuk prakteknya itu ada 3. Ada tambahan lagi 1 di semester 1, ada praktek kebidanan fisiologis yang kita terjun langsung ke puskesmas. Kita di sana mencari target kasus-kasus fisiologis. Pertama yang tadi, bahwa kita dipersiapkan sebagai CI. Yang kedua itu dari kampusku ada mata kuliah unggulan. Jadi kita diterjunkan ke lapangan untuk memberikan inovasi, memberikan seperti konsultasi kepada masyarakat. Yang ketiga adalah praktek gadar. Nah, praktek gadar sendiri hanya pengulangan dari praktek D3. Di D3 kebidanan kita sudah dapat praktek gadar maternal dan neonatal. Jadi D4 hanya pengulangan, tetapi perbedaannya target yang kita butuhkan itu hanya sedikit, tidak seperti waktu D3. Pengalamanku, waktu D3 kebidanan itu targetnya beratus-ratus, berlembar-lembar. Sedangkan di D4 kebidanan, ahli jenjang itu hanya sedikit,
mengingat waktu yang kita dapatkan juga terbatas, dan juga kita memang sudah istilahnya sudah punya pengalaman, jadi hanya memantapkan saja gitu. Tapi pada saat di lapangan, kalian yang ahli jenjang diharapkan sudah bisa mandiri, memang dengan bimbingan dari CI ataupun mbak-mbak di lapangan. Nah, selain dari praktek, ada juga kuliahnya. Kuliahnya diawali dengan yang namanya matrikulasi, karena kita berasal dari berbagai kampus, jadi kita yang ada yang namanya program matrikulasi atau penyetaraan. Nah, penyetaraan ini masing-masing mahasiswa itu beda-beda, ngambilnya berapa SKS, tergantung berapa selisih SKS dari kampus asal kita dengan kampus tempat kita melanjutkan di D4 atau sarjana terapan kebidanan ini gitu. Waktu itu aku kurang sekitar 32 SKS, jadi lumayan banyak. Itu aku tempuh waktunya sekitar 2 minggu. Itu seminggu setengah kita dapat yang namanya materi, dan juga selanjutnya baru kita ujian. Ada ujiannya juga. Setelah itu baru kita lanjut ke semester 1 dan 2. Nah, di semester 1 mata kuliah apa aja nanti aku sebutkan secara mendetail di video selanjutnya. Sekarang aku secara garis besar aja. Di semester 1 kita dapat mata kuliah dasar, tetapi yang belum kita dapat di yang D3. Itu yang aku masih ingat ada evidence base. Evidence base ini kayak kita bedah jurnal, kita dikasih jurnal internasional ataupun jurnal nasional, baru kita bedah, kita simpulkan. Terus yang kedua ada PBAK atau pendidikan anti korupsi, ini ada di semester 1 juga. Terus ada juga mata kuliah unggulan dari kampus, jadi di kampusku ini ada yang namanya mata kuliah unggulan. Itu juga pada saat kita penyusunan skripsi, kita mengacu pada mata kuliah unggulan tersebut gitu. Nah, terus dan mata kuliah lainnya. Di semester 2 kita mendapatkan mata kuliah gadar maternal dan neonatal, tetapi lebih diperdalam, dan juga ada teori dan prakteknya. Jadi sama kayak D3, pada saat kita ujian setelah mendapatkan kuliah tersebut ada ujian tulis maupun ujian prakteknya gitu. Dan juga mata kuliah yang lainnya yang belum kita dapatkan di D3 ada juga beberapa pengulangan. Nah, pada saat semester 2 ini menurutku adalah semester paling berat, karena kita dituntut untuk praktek. Aku praktek waktu itu full di semester 2. Di semester 1 hanya kita turun ke lapangan, waktunya 2 minggu, itu pun hanya satu mata kuliah, yaitu mata kuliah unggulan. Yang kedua baru kita praktek, dan itu prakteknya bisa di luar kabupaten. Ada yang tapi masih sekitaran Jawa Timur, cuma di luar kabupaten. Yang berat adalah kita sambil nyusun skripsi. Waktu itu setelah perbaikan dari ujian proposal, dan juga kita harus praktek, konsultasi juga ke CI dan juga ke pembimbing yang ada di kampus. Itu yang berat. Menurutku itu adalah bagian paling berat yang aku rasain dari pengalamanku tahun lalu gitu. Di samping itu kita juga harus tetap belajar, karena setelah kita praktek di lapangan, aku langsung UTS. Iya, langsung UTS dan juga ujian praktek. Nah, sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang mau nanya atau mau yang minat melanjutkan alih jenjang dari D3 kebidanan, kalian bisa tanya di kolom komentar ataupun nanti bisa melalui via DM. Nanti aku kasih Instagramnya di sini, di sebelah sini kasih Instagramnya. Terus untuk mata kuliah apa aja yang aku dapetin di semester 1 dan 2 secara terperinci nanti di video selanjutnya. Dan kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan lupa di like dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar informasi ini bisa sampai ke teman-teman kalian yang mau melanjutkan dari D3 kebidanan ke D4 kebidanan.